Halo pemirsa, untuk kamu yang ingin merawat kulit secara maksimal, pasti kenal Nuriskin Ultimate yang sudah 15 tahun jadi pilihan wanita Indonesia. Nuriskin Ultimate adalah suplemen dengan 36 bahan yang mampu merawat kulit dari dalam. Serta kini hadir dengan varian New Formula yang telah diproduksi di Indonesia dengan harga yang lebih ekonomis. Dapatkan Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula sekarang juga. Sempat bercita-cita menjadi seorang ustadz. Namun cita-cita itu seolah rontok seketika saat Marcel Radival mengenal dunia hipnotis. Saat SMA, ia mulai eksis sebagai pesulap dan pehipnotis muda. Denny Darko dan Demian Aditya sempat menjadi role model Marcel dalam dunia persulapan. Lantas, adakah titik balik yang membuat Marcel menemukan konsep jas dan wig merah sebagai penopang performanya? Benarkah Marcel adalah mubalik yang menyamar menjadi pesulap untuk membongkar praktik perdukunan yang mengatasnamakan agama dan pengobatan alternatif? Di usia 27 tahun, apa saja obsesi Marcel yang belum kesampaian? Dan benarkah Marcel tak mau anaknya kelak menjadi pesulap? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Menekuni dunia sulap sejak kelas 3 SMP saat pertama kali bisa menghipnotis orang, sosok Marcel Radival alias pesulap merah baru menjadi perbincangan beberapa minggu belakangan. Aksinya mendatangi sarang macan yaitu Padepokan Nurzat Sujati milik Gus Samsudin sempat viral hingga jumlah subscribernya melonjak cepat. Saat ini akun YouTube Marcel Radival sudah mendulang 2,73 juta subscriber. Sementara itu, akun Instagram Marcel sudah memiliki ratusan ribu followers. Di akun Instagramnya, Marcel menulis video kreator dan pawang dukun sebagai profesinya. Apakah profesi itu seolah menegaskan bahwa Marcel alias pesulap merah bisa melumpuhkan kekuatan magis yang dimiliki dukun? Yang pasti Marcel percaya pada kekuatan gaib. Tapi tak percaya jika kekuatan itu didapat dari semedi, tirakat, atau ngelaku dengan hidup menggelandang dengan pakaian seadanya seperti yang biasa dituturkan para dukun. Saya meyakini total perlindungan Allah itu lebih kuat dari apapun. Iya, jadi nggak penting banget kayak misalkan takut sama sihir. Kalau banyak orang yang bilang, lu nggak takut sama sihir berarti nggak percaya sihir. Lah, kalau lu takut sama sihir berarti lu nggak percaya perlindungan Allah gitu. Gitu kan, kita tinggal balikin lagi. Kalau lu percaya Allah itu lebih kuat dan lebih berkuasa, ngapain takut sama sihir? Kan semuanya yang menentukan Allah, bukan sihir, bukan jin. Ya kalau sihir itu emang ada, cuman kalau misalkan percaya atau tidak ya tergantung dari persepsi orangnya. Kalau yang kita tahu dia memberitahukan kedukunan itu seperti itu. Siapapun yang percaya atau enggak ya pemahaman masing-masing ya. Tapi kalau pribadi saya dia orang yang baik. Banyak juga yang kontroversial untuk jalan-jalannya, tapi kalau dia memilih jalan seperti ini ya pilihannya sebenarnya. Sebagai sesama kreator, Baim Wong mengagumi dan mendukung misi pesulap merah sebagai pawang dukun. Demikian pula Dr. Richard Lee yang nyaris menjadi korban oknum dukun yang berlaga ingin meringankan kasus yang tengah dihadapinya. Dalam menghadapi dukun, Dr. Lee terinspirasi oleh pesulap merah. Ia tak percaya penyakit berbahaya di tubuh pasien bisa dipindahkan ke tubuh hewan. Gus Udin tidak punya salah dengan saya. Dia tidak punya salah apa-apa dengan saya. Jadi saya sebenarnya nggak mau cari masalah dengan orang. Tapi saya sebagai seorang dokter melihat ini, dia salah. Melakukan pengobatan abal-abal. Ya. Banyak korban yang dirugikan. Saya pengen dewasa, saya nggak mau ribut-ributin dia. Waktu dia bilang Dr. Richard itu pintar tidak beradab, tapi tidak beradab. Saya bisa loh ribut-ributin dia. Saya ributin dia, saya tuntut, saya UITE bisa loh. Tapi saya ngapain? Saya males.
Yang saya buka apa? Saya kasih edukasi ke masyarakat. Saya datangin Ustadz. Nih, Pak Ustadz, tolong nilai kata-kata dia, benar atau enggak. Saya datengin korban. Benar nggak seperti ini punya? Saya datengin mantan santri dia. Saya datengin mantan kameramennya dia. Saya datengin Ustadz lagi, ruqyah yang benar bagaimana. Jadi saya kasih manfaat aja ke masyarakat. Masyarakat yang nilai. Kalau masyarakat tetap mau percaya dengan dia, silakan. Saya ada dukun di sini yang katanya bisa pindahin penyakit ke kambing, dia bilang. Siapin kambingnya, nanti ada yang penyakit jantung, dia pindahin, dia bilang. Nah, saya kasih sayembara, kalau bisa pindahin penyakit ke kambing, saya kasih 1 miliar. Plus kerja di klinik kecantikan Athena dengan gaji 100 juta per bulan. Ya, penyakitnya kecil-kecil aja, nggak usah jantung, jerawat. Jadi ada pasien jerawat saya, nanti ada kambing, tolong pindahin jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya pindah ke kambing, saya kasih tuh 1 miliar plus gaji 100 juta per bulan. Paling nggak saya hemat karyawan loh, Mas. Karena klinik saya nanti nggak usah beli alat, nggak usah beli laser, nggak usah beli peeling nanti. Ini duduk aja pasien yang ngantri nanti. Kalau dia pindahin semuanya ke kambing. Ya kalau gua sih selama nggak salah ya kita harus speak up, dan menurut gua yang konten Dokter Richard akhir-akhir ini ya bagus, dia mengedukasi kok, edukasi orang-orang supaya tidak tertipu lagi oleh dukun. Kan ini zaman sekarang ini menurut gue ya, kalau gue ini kan orang yang dari dulu tidak percaya, tapi ternyata emang banyak orang-orang yang percaya, terbukti dengan pengobatan. Gue udah cek-cek dan ternyata benar ada pengobatan dukun itu yang sampai 20 juta, 10 juta, 30 juta, iya nggak? Beneran ada, gue juga kaget, gue tuh baru tahu akhir-akhir ini. Dan menurut gue ya sakit pergi ke dokter lah. Edukasi yang dilakukan pesulap merah seolah meringankan tugas pendakwah dan MUI dalam melenyapkan praktek syirik dan perdukunan di Indonesia. Tak heran jika kasus yang dilaporkan Gus Samsudin maupun Persatuan Dukun Indonesia sampai ke meja hijau, MUI siap menjadi saksi ahli untuk membela pesulap merah. MUI mana itu? MUI mana, kan di channel saya ada tuh, pihak MUI juga menjelaskan mendukung. Iya, kalau itu kan anggota doang ya, kalau nggak salah ya. Sedangkan yang ada di channel saya itu wakil sekretaris dari Dewan Fatwa MUI menyatakan dukungan untuk ilmu merah. Lantas, apa kata Marcel Radival terkait isu yang menyebut dirinya adalah mubalik yang menyamar menjadi pesulap merah? Dulu sempat punya cita-cita jadi ustadz. Cuma yang ustadz itu abang saya bukan ustadz. Wah, kalau dibilang saya ustadz ini nanti kan malah berlebihan. Karena di video-video saya pun sama teman-teman artis masih main sulap yang pelukan, masih main sulap yang pangku-pangkuan kalau hipnotis dan sebagainya. Karena kalau saya dibilang ustadz nanti yang kayak gitu-gitu dipelintir, wah masa ustadz begini gitu. Maka dari itu saya bukan ustadz. Marcel tuh dia bukan orang tak belajar agama, dia paham agama. Bahkan cita-citanya pengen jadi ustadz kan. Dia lama tidak riba, jauh dari riba. Saya ngobrol sama dia lumayan 3 jam kita ngobrol waktu itu malam itu. Saya tanya, ceklah isi kepalanya dia apa. Ternyata Masya Allah, dia berdakwah dengan cara dia. Dengan profesi sulapnya dia berdakwah. Karena dakwah itu memang bukan sebuah profesi. Tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Jadi teman-teman, saya sudah kenal dia selama lebih lah ya, hampir 8 tahun, bahkan mungkin lebih kalau seandainya kenal sejak dia ini masih datang nonton show saya di The Master di SCTV. Jadi dari awal dia ini YouTuber yang lebih senior dibandingkan saya. Saya banyak belajar ilmu YouTube, mengelola konten, terus kemudian mengelola channel, itu saya belajar dari dia. Dan dia itu akhirnya naik tingkat ekonominya bukan karena apa yang dia lakukan ini viral, tapi karena apa yang dia lakukan ini banyak diminati oleh orang. Banyak diharapkan untuk terus dilakukan, akhirnya channelnya ini bertumbuh. Sehingga banyak orang-orang yang akhirnya tercerahkan, dan akhirnya mereka ini jadi pendukung di YouTube channelnya ini tadi. Sehingga dari situ dia mendapatkan pundi-pundi rupiah yang memang yang kalau menurut saya pantas untuk dia dapatkan. Tapi tetap saya katakan bahwa berapa besar yang dia dapatkan itu nggak sepadan sama resikonya. Dan saya acung jempol dengan keberanian dia. Tanggal 26 Agustus kemarin, Marcel Radival alias pesulap merah genap berusia 27 tahun. Tak ada perayaan ultah yang berlebihan karena Marcel dan Tika Megalestari istrinya adalah sosok yang sederhana. Di momen pertambahan usia, Marcel dan Tika bahkan masih berada di lokasi syuting. Lantas,
Apa harapan Marcel di usianya yang menginjak 27 tahun? Halo pemirsa semuanya, nah kebetulan banget nih hari ini kita lagi ada syuting sama Marcel. Nah hari ini juga pas banget kebetulan hari ulang tahunnya Marcel. Kita lagi adain kejutan-kejutan ya Mbak ya? Dari Juara Kreatif Yes. buat Marcel. Siapa sih yang punya ide buat kasih kejutan? Siapa nih Mbak? Saya sih sebenarnya. Jadi karena dikabarin dari manajernya kalau Marcel kebetulan banget tanggal 26 ini ulang tahun dan pas banget kita lagi ada syuting juga dengan dia. Jadi ya udah kita kasih surprise gitu. Tetap ikutin bagaimana surprise-nya kita untuk Marcel. Kue. Iya, saya dari 17 tahun memang sudah tidak ulang tahun lagi. Jadi tidak akan bertambah. Lagi pakai gila aja nih. Jati guru. Enggak, muat enggak? Muat. Maaf yang gede. Oke, terima kasih teman-teman semua, wartawan juga terima kasih banyak. Kita sering ketemu. Ya pokoknya terima kasih atas kejutan-kejutannya. Doa dan harapan ya semoga teman-teman wartawan semua rezekinya dipermudah semudah bernapas. Amin. Terus juga semua orang yang pernah melihat saya, pernah ketemu atau pernah kenal juga rezekinya semakin dipermudah semudah bernafas. Semakin banyak keberuntungan yang hadir dalam hidup. Amin. Dan semakin banyak juga kebahagiaan yang muncul dalam hidup. Amin. Itu aja sih. Selalu kompak dan berusaha menerima kekurangan masing-masing. Meski sejak menikah pada Februari 2021 silam, Marcel dan Tika belum dikaruniai momongan. Sebagai istri, Tika sadar apa yang dilakukan suaminya mengundang mara bahaya. Namun, teror magis dan pesan misterius bernada ancaman yang diterima suaminya bukan hal yang paling ditakuti Tika. Wanita asal Bandung ini paling takut pada wanita yang terang-terangan mau menjadi istri siri suaminya. Apanya yang perlu, kan hati gue di dalam nih. Gimana, apa yang perlu dijaga? Masa bisa diambil? Enggak. Kalau saya pribadi dulu tuh sebelum nikah udah nakal duluan. Jadi tahulah dunia nakal-nakal bagaimana. Jadi udah kalau kesininya sih ya profesionalitas kerja aja sih. Jadi udah nggak, yang bahaya kan yang nakalnya telat. Sayangnya saya belajar nakal-nakalan tuh semenjak SMK itu. Yang seperti yang saya bilang, yang khawatir tuh istri saya doang. Tadi khawatirnya karena banyak wanita-wanita yang mendekat, wanita-wanita TikTok yang komentar, jangankan jadi yang kedua, yang ke-14 pun siap, gitu-gitu banyak kan. Banyak nih. Terus iya, istri udah mulai resah tuh. Kemarin sempat kepancing emosi karena ada salah satu fans yang foto berdekatan, meluk-meluk gitu kan, deket, terus bikin postingan captionnya manja-manja gitu. Istri justru lebih khawatir sama yang gitu daripada perdukunan.